Selamat sore kawan-kawan, adik-adik semua. Terimalah salam berbahagia di dalam Dharma. Sotihotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit pengetahuan saya mengenai cara membaca Sarana Gamanapata dengan baik dan benar. Pada kesempatan ini, referensi buku saya adalah Parita Biru, ya, terbitan dari Yayasan Sangga Theravada Indonesia. Seperti itu. Oke, tanpa banyak introduction, saya akan share ya mengenai cara membaca Sarana Gamanapata. Oke, untuk itu kita akan mulai dari awal dulu ya, teman-teman. Ya, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa referensi saya adalah Parita Suci. Ya, jadi ini adalah salah satu kitab suci. Salah satunya, karena kitab suci kita itu sangat banyak. Sarana Gamanapata ini berasal dari kitab suci agama Buddha berbahasa Pali. Ya, kitab suci agama Buddha yang kita tahu. Nah, ya, di Tipitaka tentu saja. Lalu Tipitaka akan dibagi menjadi 3, ada Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Nah, untuk Sarana Gamanapata ini kita ambil dari Sutta Pitaka. Lalu Sutta Pitaka kan terdiri dari 5 kitab suci yang besar ya, 5 koleksi besar. Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, ya, Anguttara Nikaya, Sangyutta Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Nah, Sarana Gamanapata ini adanya di Khuddaka Nikaya. Ya, Khuddaka Nikaya nanti ada beberapa kitab lagi. Kitab yang pertama namanya Khuddakapata. Nah, dari kitab Khuddakapata yang pertama itulah disebutkan ada Sarana Gamanapata. Ya, oke, itu asal usul dari Sarana Gamanapata. Selanjutnya, ya tidak bosan saya mengulang, manfaat kita membaca Parita dengan baik dan benar bisa memperkuat sada, bisa memiliki sila yang baik, ya, mampu mengembangkan meta, berusaha mengucapkan kebenaran yaitu saca, dan melafalkan dengan baik dan benar atau waca. Nah, dalam beberapa tanda baca, ya, yang pernah kita pelajari, langsung saja kita masuk kepada tanda baca yang berhubungan dengan Sarana Gamanapata. Apa saja itu? Nah, contoh ya. Ini ada huruf pendek A, I, U. Ya, contohnya ada kata sara yang berasal dari kata saranong. Saranong, ya, yang saya mau tekankan adalah sara, S-A-R-A. Ini tidak panjang, tapi pendek karena tidak ada tanda-tanda garis. Lalu kata mi pada gacami. Nah, mi-nya ini yang pendek, ya, seperti itu. Jadi saranang gacami. Sara pendek, mi juga pendek. Lalu kita lihat nih, tanda baca yang panjang. Seperti A panjang, ada garisnya atas, I, U, E dan O selalu dibaca panjang. Nah, contohnya kalau dalam Sarana Gamanapata itu kata ca, ya. Nah, itu ada dalam suku kata gacami. Ya, dalam kata gacami. Nah, yang saya mau tekankan yang ca ini ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya huruf T ada titik, huruf N ada titik. Dalam Sarana Gamanapata itu ada kata nong. Nong, nih N titik ya. Yang saya tekankan N-nya. Ya, N-nya. Karena ada titiknya, dibacanya nong ya. Pada kata saranong. Saranong. Nah, jadi gimana cara pengucapannya? Itu lidah kita di atas langit mulut-mulut nong.
Atau mungkin ditambahin trik sedikit ya. Jadi ditambahin U. Jadi misalnya Saranuan. Jadi seolah-olah ya, seolah-olah bacanya Saranuang, Saranuang ya. Seolah-olah, tapi U-nya tipis saja ya karena lidahnya ke atas ya. Saranong, Saranong. Tuh, ya, boleh dicoba ya pelan-pelan ya. Jadi jangan takut salah nggak apa-apa. Nah, selanjutnya huruf-huruf double seperti Buddha, Dhamma ya. Nah, lalu Gaccha ya dalam Sarana Gamanapata. Nah, ini ada suta, tambahan aja. Lalu huruf M titik, ada juga sih huruf N titik ya yang sini ya. M titik itu misalnya nang, nang. Yang saya tekankan bukan N titik, tapi yang M titik atas. Ya. Nang pada kata Saranang. Jadi agak menggaung ya, mendengung. Saranang. Gang, gang, ya, gahang ada haknya. Jadi sang gahang. Lalu ini ada SAN titik atas jadi sang. Ini tambahan dikit ya. Jadi ada N titik, jadi bukan cuma M titik tapi N titik atas. Jadi sang gahang. Ya. Jadi kalau kita baca ada huruf SAN titik GHA, biasanya orang-orang nyebutnya sangha ya. Sangha sebetulnya kan ada N titik atas. Jadi sebetulnya bacanya bukan sangha, tapi sangha. Karena N titik atas udah ada SAN titik atas itu adalah sang. GHA gha, sangha. Nah, mari kita betulkan pelan-pelan, nggak apa-apa. Oh, kalau gitu Romo, kemarin-kemarin saya salah ya. Apa, namanya juga belajar ya. Mulai sekarang sebutlah sangha ya. Jadi bukan sangha lagi. Nah, di sini dalam Sarana Gamanapata sanghang ya. Saranang, sanghang seperti itu. Selanjutnya huruf konsonan yang berbeda harus dibaca terdengar jelas. Ini maksudnya apa? Seperti tulisan YAMPI, Yampi. Nah, ini kan ada konsonan, huruf mati 2 ya. M dan huruf mati P. Yampi. Ya, tulisannya sih Yampi, tapi dibacanya Yampi. Seperti ada komanya. Nah, itu ada dalam kata Dutiyampi, Tatiyampi ya, seperti Dutiyampi, Tatiyampi. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan kita benahin cara membaca parita untuk sarana gamanapata ya. Oke, nah seperti ini ya. Saya akan bacakan secara biasa saja cara membaca biasa. Seperti apa sih? Seperti ini. Ada huruf double D. Jadi kita bacanya double. Buddhang, Buddhang, Saranang, Gacchami, Dhammang, Saranang, Gacchami, Sanghang, Saranang, Gacchami. Itu baca biasa ya. Dutiyam pibut dhang saranang gacchami. Nah, jadi perhatikan teman-teman, adik-adik perhatian. Dutiyam ini nggak ada yang panjang, tapi ada huruf M yang harus kita baca. Dutiyam. Pibut ini nyambung karena pi pendek, but pendek. Jadi kita baca nyambung aja. Dutiyam pibut dang saranang gacchami. Dutiyam pidamang saranang gacchami. Dutiyam pisanggang saranang gacchami. Tatiyam pibuddhang saranang gacchami. Tatiyam pidhammang saranang gacchami. Tatiyam pisanggang saranang gacchami. Jadi kira-kira bacanya gitu ya.
Lalu bagaimana cara membacanya dengan logat parita ya? Ini bahasa sayanya logat parita ya, biar mudah dipahami. Nah, untuk Saranaga Manapata bisa kita baca secara Magadha, bisa kita baca secara Sangyoga. Sekali lagi, kita bisa cara membacanya dengan gaya Magadha, yaitu satu baris berhenti, satu baris berhenti. Nah, kalau yang Sangyoga dia bersambung terus. Nah, kita coba ya. Yuk teman-teman di rumah boleh kalau mau coba bareng dengan saya ya. Mari kita fokus ya. Ya, cara Magadha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Nah, itu teman-teman, adik-adik, cara membaca Saranaga Manapata secara Magadha. Nah, sekarang saya mau coba cara membacanya dengan Sangyoga bersambung. Jadi seperti apa? Nih, contohnya aja ya. Buddhang saranang gacchami dam. Nah, jadi dari midam dia nyambung sama misang ya, sama midut sama ya. Mi sama ya. Lalu mita. Mita tiam. Jadi ya kita coba nih ya, pelan-pelan. Yuk, pelan-pelan yuk. Kalau mau ikutan yuk, bareng yuk. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Demikianlah teman-teman, adik-adik. Nah, kita sudah membacakannya secara Sangyoga. Silakan dicoba di rumah. Wah, saya bosan dengan Magadha. Bisa dengan cara Sangyoga. Seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba, selamat mempelajari, dan semoga bisa menambah keyakinan kita kepada Sang Piratana. Terima kasih. Namo Buddhaya. Semoga bermanfaat. Sadu, sadu, sa. Terima kasih. Thank you.